Halo, kembali lagi di ruang Tokusatsu. Oke. Kali ini agak berbeda teman-teman. Nah, kali ini tidak sama Faisal ya. Yes. Biasanya kalau Godzilla itu bahasnya sama Faisal. Nanti ada sama Faisal, tapi kita kepengen ngebahas Godzilla-nya bukan sebagai film ya, bukan sebagai creature-nya, tapi sebagai franchise. Franchise atau IP? Ya, sama IP. aja ya. Sama aja. Sebagai... Ini konten dalam rangka menyambut -1. Tayang nggak ya? Tayang. Oke. Tayang terang. Oke. Godzilla itu kan dulu tuh aku pernah dipinjemin temanku koleksinya dia, VCD koleksinya dia Godzilla. VCD itu berarti tuwe. Ya, betul. Aku DVD soalnya. Zaman dulu itu kan, tapi DVD juga ada. Kita dulu mengenal dompet kan. Enggak, maksudnya kalau VCD berarti kan oh lebih. ya, tapi diwadahin dompet CD itu loh. Ya, kan? Yang ada resletingnya. Aku masih punya loh itu. Oh iya, masih ada. Punya, isinya anime-anime jadul. Betul. Nah, aku nggak tahu masih bisa di. Aku nonton ini tuh dari yang tahun 54 terus. Ya 54 ya Godzilla. Berjalan terus. Mas Godzilla tuh bisa dibilang tokusatsu pertama nggak sih? Kayaknya sih iya ya. Di Jepang tahun 54 tuh tokusatsu pertama, kalau tidak sebagai tokusatsu kaiju pertama ya, atau tokusatsu movie pertama. Gitu. Tapi kayaknya sih sebelum 54. Ultra Q itu tahun berapa? Oh, itu setelah Godzilla ya? Kan itu Suburaya yang iya, bikin. makanya. Jadi pastinya setelah Suburaya keluar dari Toho, iya kan? Iya benar. Gitu. Jadi Suburaya San-nya ya. Iya, Suburaya San, Eiji Suburaya itu kan expertise-nya visual special effect di Toho kan. Gitu. Dan dia juga yang bikin siapa namanya Godzilla dari awal-awal. Sebenarnya film-film awal gitu. Nah, aku nonton sebelum dapat VCD pinjaman itu nontonnya di TV. Dulu aku lupa di channel mana, aku RCTI saya ingat tuh. Buset. Tapi Godzilla tahun 80. Mas aku tuh nggak inget mas. Tapi Godzilla tahun 80. Ada Godzilla di TV. Aku yang inget Godzilla di TV itu Godzilla yang kartun. Oh ya tahu, itu di SCTV. Godzilla kartun tuh bentuknya Godzilla 98. Godzillanya Hollywood. Gitu. Kalau yang Godzilla Jepang tayang di TV itu aku ya pokoknya musim liburan anak sekolah lah. Aku masih sekolah kok. Gitu. Aku nontonin itu dan amazed kan. Aku seneng Ultraman, aku seneng kaiju. Aku amazed banget dengan Godzilla gitu, tapi kemudian habis dapat VCD itu kayak lah kok banyak banget. Itu perasaan yang sama. Aku exposure pertama aku sama Godzilla itu tentu saja 98. Ya, oke. Yang kadal itu kan. Ya, Iguanazilla. Dulu aku merasa itu udah bagus banget. Ya. Tapi ketika lagi-lagi Animonster lah yang mencerdaskan bangsa. Nah, itu dipaparkan lah. Nah, jadi tahu Godzilla itu macamnya apa. Lalu kemudian di Dika. Lagi-lagi di Dika. Lagi-lagi di Dika itu aku menyewa film-film Godzilla. Dan kaget. Sama kayak sampean kok banyak. Dan banyaknya itu beneran banyak. Beneran banyak. Jadi Godzilla ini hampir bisa dipadankan dengan James Bond. Filmnya banyak. Ganti-ganti hanya muncul di film layar lebar. Sekarang ada di OTT, ada serialnya. Tapi kartun. Tapi animasi 3D lah, cel shading segala macam. Atau gitu. Apapun yang jelas. Tapi primernya tetap film layar lebar. Ya, kalau kita ngitung Monarch sebagai serial Godzilla mungkin beda ya. Tapi kayaknya sih enggak. Tapi kalau ngomongin Suburaya, Toho. Mohon maaf. Toho. Kalau ngomongin Toho, Godzilla itu mutlak pasti film. Film, betul. Nah, tentunya Godzilla ini kan tahun 54 itu kan membuka mata nggak hanya penonton Jepang ya, membuka mata penonton yang tahu bahwa di bioskop tuh ada film seperti ini tuh emang kaget banget sih. Emang sebagus itu teman-teman. Yang belum nonton ya. 54 ya, 54. Bagus banget. Aku nonton Godzilla pertama itu yang itu ya, yang 98. Setan itu ya. Bukan setan apa itu, yang jelek itu ya. Jelek. Tapi kemudian pas nonton 54 tuh kerasa soalnya Godzilla 98 itu disaster. Disaster movie. 54 itu nggak cuman disaster. Itu kayak apa ya Mas ya? Istilahnya itu 54 itu membuat kita paham bahwa monster itu munculnya nggak tiba-tiba loh. Iya, ada proses, penanganannya juga butuh proses, segala macam gitu. Ketakutan yang hadir itu bukan cuman ketakutan akan monsternya aja. Iya.
Jadi cukup dalam lah 54 itu. Dan ditambah lagi di masa itu belum ada warna ya, teknologi warna. Jadi dengar-dengar mau dirilis warnanya sih. Oh iya, ada beberapa bocoran memang. Setauku yang nggak berwarna atau grayscale atau hitam putih itu 2 film pertama, setauku gitu. Godzilla 54 dan Godzilla Rage Again. Itu tahun 55, 6 bulan setelah Godzilla pertama rilis. Saking suksesnya ya langsung dirilis lagi. Nah, tapi tampilan yang tidak berwarna itu kan membuat kita makin ngeri kan? Iya. Gitu. Dan itu tuh bahkan -1 aja ada penayangan hitam putihnya. Iya. Itu memang secara psikologis berdampak sekali. Aku nonton itu teman-teman tahun 54 tuh bagaimana bukan hanya bencana. Kalau bencana tuh kan nggak bisa diapa-apain ya. Maksudnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami segala macam. Kita nggak bisa ngapain selain menyelamatkan diri. Tapi sekarang kita menyelamatkan diri kemanapun tetap bisa kena. Iya. Karena Godzilla itu makhluk yang tidak peduli kamu baik atau buruk, berjasa atau berdosa. Dan keinjak aja. Dan tokoh utamanya Godzilla yang bengis itu. Tokoh utamanya Godzilla. Bagaimana kita menaklukkan sesuatu yang sebenarnya bisa ditaklukkan tapi kita nggak tahu caranya. Kalau alam kan nggak bisa ditaklukkan. Tapi kalau ini kan entitas ya. Entitas. Creature, jadi kalau berusaha itu harusnya bisa loh. Harusnya bisa, tapi kan gimana caranya? Tapi gimana cara berusaha, orang nyelamatin diri aja bingung gitu. Jadi memang semenakutkan itu. Kemudian berkembang ini menjadi dalam tanda petik IP kesayangannya Toho kan. Jadi pada saat itu benar-benar kesayangan sih. Toho itu nggak cuma ini ya filmnya. Nggak cuma ini, serial TV-nya juga ada. Kita pernah bahas Guyver juga. Itu Toho. Enggak, dan Toho itu nggak cuma tokusatsu. Betul. Toho itu produsen, memang distributor film lah. Kayak Warner Bros lah. Iya. Kayak Warner Bros. Iya, betul. Tapi mereka tuh nggak bisa masuk ke tokusatsu selain Godzilla. Nah, inilah nanti yang ini pokok bahasan kita itu. Kita nggak nge-review film Godzilla. Kita akan ngomongin soal kenapa sih Godzilla itu mau digimanain, kok Toho itu nggak nyerah-nyerah gitu loh. Iya, dan kontranya adalah produsen tokusatsu lain mau bikin kayak Godzilla juga nggak bisa. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi Toho itu sudah mencoba teman-teman untuk bikin tokusatsu lain. Tapi salah satunya Guyver ya udah kita bahas. Ada kemudian Grand Caesar juga, trilogi. Nggak pernah bisa menyaingi Toei. Nggak pernah bisa. Bahkan Suburaya juga nggak bisa disaingin gitu. Tapi satu-satunya yang bisa menyaingi Toei cuma Suburaya. Oh iya, maksudnya ngomongin tokusatsu ya? Betul. Toei dan Suburaya maksudnya nggak bisa nyaingin si Toho. Tohonya juga dalam skala ya? Dalam skala IP-nya. Gitu. Nah, kemudian bukan dalam skala gini, bukan IP. Kalau IP kan bisa sama-sama gede, Mas. Iya, semuanya bisa berkembang lah. Dalam skala kebesarannya. Soalnya kita kalau ngeluarin film Godzilla itu kan pasti laku ya. Lebih tepatnya habitat ya, hidupnya. Habitat. Kalau di TV, Toho diinjak-injak. Kalau di film bioskop, mereka yang diinjak sama Godzilla nih. Bahkan pun film seperti mungkin satu-satu yang paling sukses itu kan ya Kamen Rider The First ya, yang sangat-sangat sukses itu. Karena memang itu ngambil rasa yang berbeda, yang kemudian tidak bisa diduplikasi lagi sayangnya gitu. Kalau ngomongin movie-nya Kamen Rider yang tayang di bioskop ya pendapatannya gitu-gitu aja. Ya, nah makanya pokoknya rugi untung aja mereka udah seneng gitu. Betul, tidak mengincar obrolan, tidak mengincar ngatrol IP. Enggak ngatrol, ya kan? Cuma memperpanjang IP tapi enggak nganu aja, enggak. Berusaha sih, tapi kalau Godzilla secara film bahkan sangat mampu bersaing dengan film yang ada pada saat itu, film lainnya. Film apapun genrenya di Jepang yang memang bagus-bagus gitu, Godzilla tuh dengan sangat pede keluar judulnya itu emang oke. Pada Godzilla tahun 54 itu bersaingnya sama Seven Samurai kalau nggak salah. Anjir, kira Kalau nggak salah sama Seven Samurai. Kita pelaku ya. Gila itu. Dan yang aku sangat Mas, yang sangat menarik itu ya soal Godzilla itu ke fleksibelan Toho untuk ngutak-ngatik Godzilla jadi apapun. Ya, betul. Kita ngerti Son of Godzilla yang maksudnya tidak semua film Godzilla itu bagus. Betul sekali. Tidak. Betul sekali. Nah, tapi range genrenya itu ngaco banget, Mas. Ada yang komedi, ada yang monster versus monster, ada yang humanisme macam -1, macam
ya kita Shin Godzilla suka nggak suka, itu kan humanisme juga. Betul. Sudut pandangnya selalu dari manusianya. Dan yang Daris bilang tadi adalah fleksibilitas itu kan kita bilang sekarang ya. Kalau pada masanya dulu adalah bagaimana cara Toho tuh beradaptasi atas keadaan yang bisa jadi menyulitkan di mereka atau malah justru menguntungkan mereka. Itu yang nggak dipunyai Toho, Mas. Ya, betul sekali. Akhirnya kita melihat rangkaian judul Godzilla itu ada yang off banget, ada yang mediocre, ada yang oke banget gitu. Dan ini kan tumpang tindih ya, tumpang tindih. Itu perjalanan sejarah dan itu bagaimana Toho mampu mengcapture masa pada saat itu kan. Gitu. Jadi pada saat tokusatsu itu benar-benar memang ranah, begitu Ultraman keluar itu kan anak-anak seneng banget. Artinya kaiju yang kemudian ada tokoh baiknya, superhero-nya, anak-anak suka itu di TV, dan Toho tuh gimana caranya supaya di film layar lebarnya Godzilla juga bisa seperti itu. Akhirnya nggak bisa deh. Ya akhirnya nggak bisa. Akhirnya mengeluarkan Jet Jaguar kan. Terus kemudian dimaksudkan kayak Ultraman, tapi gimana tokoh utamanya Godzilla? Iya, mulai publik itu sampai sekarang tuh udah ke mindset kalau ya Godzilla. Dan monster abomination seperti itu. Tidak akan bisa jadi orang baik, tidak akan bisa jadi tokoh baik. Justru Godzilla tuh menjadi tokoh utama tuh works di film saat Godzilla ternyata bengis. Iya. Ya emang entitas creature aja yang ya itu tadi tidak memandang apapun. Ya udah gitu. Gitu loh. Nah, karena gini, aku tuh membandingin, aku sejujurnya belum nonton semua film Godzilla ya Mas ya. Tadi aku kan selektif ya, karena aku yang Kong itu nggak suka. Maksudnya yang periode konyol itu nggak suka. Ada dua Kong. Toho sendiri ngeluarin film Kong 1, King Kong maksudnya. Itu 1, yang sama Godzilla 2. Nah kemudian Godzilla yang akhir Showa ke Heisei itu kan udah duel sama monster selalu. Betul, versus apa. Nah, di situ yang aku suka itu bukan pada Godzilla, bukan pada bagaimana ceritanya, tapi pada pengembangan semestanya Godzilla. Jadi banyak kaiju-kaiju lain. Nah, itu aku sukanya di sana. Ceritanya not so good. Iya. Ceritanya not so good, tapi pengembangannya ada. Nah, ketika dipegang legendary itulah baru Godzilla-nya works. Sebagai protagonis maksudku. Betul, makanya monster-monster yang bukan diwariskan, tapi legasinya Toho selama ini yang kayaknya kita munculin monster ini aja yuk, kayaknya minta munculin itu kemudian sama Legendary dan Warner Bros itu dikemas bahwa yang ini tempatnya di mana, yang ini. Rodan kan punya film sendiri dari Toho gitu. Terus kemudian Anguirus nggak muncul sih ya, tapi monster-monster kayak Ghidorah, kemudian jadi King Ghidorah itu kan ada sejarahnya sendiri, dan sama Legendary nggak diutak-atik bahwa Ghidorah itu memang bukan dari bumi kayak gitu. Itu Legendary itu respect banget sama Toho, dan mereka tuh cuman berusaha mempresentasikan Godzilla agar bisa soalnya sejujurnya Godzilla Jepang itu susah dinikmati publik. Itu dia, itu jangankan dinikmati, didapatkan, ditonton aja sulit aksesnya. Jadi ini tuh cuman bagaimana Legendary membuat Godzilla agar bisa dinikmati publik seluas-luasnya tanpa harus Godzilla menjadi antagonis. Iya. Karena ketika Godzilla dia jadikan antagonis, selamanya dia nggak akan bisa jadi protagonis. Makanya akhirnya adalah sudut pandangnya adalah creature aja. Manusianya apa ya, injak-injakan aja. Iya. Lebih ke ini ada monster nih. Ya monster kan teritorial kan. Betul. Ada monster yang nganu teritorial ya tak hajar. Atau sesimpel Godzilla itu lagi mau berperjalanan dari titik A ke titik B, ngelewatin sebuah pulau yang ada penghuninya. Ya kayak gitu. Makanya aku sebenarnya secara tokusatsu aku seneng dengan adanya Mecha Godzilla yang kemudian tadinya dimaksudkan untuk menghalau Godzilla, tapi secara lore Godzilla aku nggak begitu seneng sama Mecha Godzilla. Karena itu kan upaya manusia menjadi protagonis kan. Ya, dan itu nggak works. Kan gitu. Kemunculan pertama Mecha Godzilla membuat filmnya laku keras memang. Secara pendapatan oke, tapi soalnya publik Jepang gitu Mas. Makanya itu suka sesuatu yang baru, filmnya bagus gak bagus itu nomor 2. Publik Jepang itu selalu gitu. Jadi memang selera orang Jepang itu agak-agak susah. Film keduanya Godzilla gagal total kok.
Ya karena kayak gitu filmnya Mas. Jadi Jepang itu selalu gitu. Tapi menyenangkannya Toho dan Jepang itu adalah mereka itu tidak pernah berusaha untuk berhenti berinovasi. Akhirnya kalau gagal berarti gagalnya di mana, ngapain. Betul. Akhirnya yang patut diacungi jempol kan adalah bagaimana Toho bisa terus-menerus ngotot sama Godzilla. Mereka cuma punya Godzilla. Kalau konteksnya kita ya, konteks obrolan kita kali ini tokusatsunya tuh Godzilla. Mereka hanya punya itu. Kalau Toei Suburaya gagal di satu judul kan bikin IP baru lagi. Maksudnya Ultraman baru lagi, Kamen Rider baru lagi, Sentai baru lagi. Soalnya IP-nya udah kebentuk franchise-nya sudah kebentuk bukan tokoh. Tapi either tim atau franchise gitu. Godzilla itu tokoh. Kamu nggak bisa bikin film Godzilla tapi kamu nggak ngeluarin Godzilla. Iya. Kalau kamu ngeluarin Godzilla, pilihannya adalah gebukin monster atau gebukin manusia. Iya. Cuman itu pilihannya. Bikin bencana. Gitu. Nah, itu yang patut diacungi jempol kepada Toho sih. Tapi aku harus juga memberi kredit bahwa beberapa film-film Godzilla yang memang terkesan sisi ya. Tapi juga cukup puitis aslinya. Ada maksud buat filmnya mau ngapain gitu loh. Oke. Maksudnya lore-nya itu selalu tersusun dengan baik walaupun presentasinya kadang nggak oke ya. Betul. Ini kan aku nggak akan bilang kadang seringnya nggak oke. Banyak kok yang nggak oke. Kayak misalnya pasti deh kalau kita ngobrolin Mothra itu kan jadi protagonis ya. Tapi Mothra itu sendiri lore-nya juga bagus. Gitu loh. Jadi apa yang diperjuangkan Mothra itu juga bagus, apa yang kemudian terjadi pada saat emang Mothra harus mati itu apa yang terjadi. Itu tuh menarik sekali sebenarnya hal-hal gitu. Tapi Jepang kan jagoan bikin lore emang. Ya. Terlepas nanti pas dipresentasikan tuh kadang ngaco ya. Ngaco. Tapi kalau ngomongin lore selalu bagus. Iya sih. Kamen Rider itu kalau baca guidebooknya bagus banget. Maksudnya, tapi hasilnya lore-nya itu loh Mas, lore-nya Kamen Rider Trooper loh. Trooper. Itu kan bagus banget kalau baca guidebooknya. Tapi presentasinya kayak ya kita nggak bilang jelek sih, tapi ya it can be better gitu. Iya. Itu yang terjadi dengan Godzilla. Emang dia tuh one of a kind. Nggak ada monster yang lebih monster. Godzilla itu kan dari dia. Itu. Ya, ke-trigger Ultraman, Mas. Ditahbiskan sebagai king of monster emang bener. Gitu. Emang bener dia adalah king of monsters. Dan ya itu cikal bakal kaiju kan ya. Iya. Cikal bakal genre kaiju tuh ya Godzilla. Iya. Makanya kayaknya sampai kapanpun Godzilla itu akan selalu ditelurkan lagi lah. Iya. Dan Legendary juga udah nemu ramuannya sih. Untuk bikin di tangan Legendary lore-nya jadi makin mengakar kemana-mana. Ada Monarch itu yang ternyata udah sejak lama segala macam itu emang. Dan itu kekuatan franchise Godzilla tuh lore. Yes, akhirnya di sini. Akhirnya di lore. Akhirnya mereka itu kekeh bikin lore yang bagus. Kalau presentasinya jelek ya udah bikin lagi nanti gitu. Itu tuh aku yang suka banget dengan Toho itu. Kalau jelek ya bikin lagi. Memang mau ngapain? Iya. Bukan lantas setelah jelek kita berhenti bikin, bukan. Tapi kan penontonnya juga tidak ada yang menolak filmnya kan. Ya, sebenarnya kan begitu. Enggak, maksudnya kalau bagus banget kayak -1 berarti nanti pendapatnya segini. Kalau jelek banget, kasarnya kalau kayak Son Godzilla itu jadi meme ya. Maksudnya film apapun yang dikeluarkan, pembicaraannya itu selalu ada. Ya, karena Son of Godzilla itu kan buat anak-anak pada zaman itu seneng ya. Aku nggak ngerti sih mereka seneng atau enggak yang. Ya tapi maksudnya kita nggak bisa ngomong. Ada tokoh yang kayak bukan badut sih ya. Maksudnya badut. Iya, tapi bentuknya emang jelek sih. Tapi buat anak-anak tuh kayak ada toh yang kecilnya gitu-gitu tuh mungkin. Tapi emang aneh sih. Emang aneh banget mukanya. Enggak maksudku kok kepikiran. Ya itu tadi. Loh, tapi memang era-era itu kan era-era tokusatsu yang kacau. Yang kacau Mas ya. Kong nyabut pohon ditaruh di mulutnya Godzilla itu kan juga. Ya udah gitu. Ya itu sih teman-teman. Itu kocak banget tapi. Emang kocak. Gitu. Ya, itu aja sih. Itu aja sih teman-teman obrolan soal Godzilla. Nantinya akan ada ya sama Faisal tentang bagaimana perjalanannya Godzilla dari Showa Faisal Faisal Reiwa. lebih paham soal film-film Godzilla. Aku nggak semuanya nonton ya karena memang tidak semuanya masuk seleraku. Kalau nggak masuk selera mau digimanain ya. Betul. Nggak bisa diapa-apain. Tapi aku sangat tertarik dengan
perkembangan franchise-nya dari masa ke masa itu. Dan itu kan aku sama Mas Bagas senangnya gitu ya, ngulik behind the skin-nya gimana. Ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di obrolan toko satu berikutnya. Jangan lupa, udah nggak apa-apa, langsung. Terima kasih. Bye.